Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat datang kembali di Nyala Podcast, nyaris lelah tapi ada asa. Sebuah series podcast dari Panitia Paskah 2025 GKI Residen Sudirman yang akan menolong dan menguatkan kita semua dengan naik turunnya kehidupan. Bersama saya, Yolan. Dan di episode kali ini kita akan kedatangan Bapak Daniel yang akan menceritakan pengalaman seputar kesehatannya. Dan kami dengar telah menjalani operasi akhir-akhir ini. Mari kita dengarkan kesaksian Pak Daniel dalam menghadapi sakit yang tidak beliau duga dan bagaimana Tuhan melawatnya. Halo Pak Daniel. Halo Yolan. Bagaimana kabarnya ini? Luar biasa baik. Kalau boleh tahu nih Pak, Pak Daniel ini aktif melayani di bidang apa di GKI ini? Saat ini saya puji Tuhan dipercaya oleh jemaat untuk menjadi penatua di GKI Residen ini. Ya. Dan saya ikut di dalam komisi Departemen Kespel. Oke, baik. Luar biasa juga ya pelayanannya di gereja ini ya Pak ya. Kami sempat dengar nih Pak Daniel telah menjalani operasi akhir-akhir ini. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak menjalani operasi apa itu? Saya sekitar 3 bulan yang lalu menjalani operasi hernia umbilikalis. Hernia umbilikalis. Mengapa Bapak memutuskan tahu gitu kalau Bapak menjalani operasi itu, dan bagaimana Bapak memutuskan kalau saya harus operasi nih? Kapan Bapak menjalani operasi itu? Jadi ceritanya sekitar bulan Januari 2025 saya mulai merasakan keanehan. Jadi di bagian pusar saya, bagian dalam pusar saya itu ada yang menonjol keluar. Saat itu saya biarin aja karena saya sendiri sebetulnya tidak merasakan sakit apapun, dampak apapun dari keluarnya bagian di pusar saya itu. Jadi lemes juga enggak, sakit juga enggak, maksudnya tidak mengganggu aktivitas saya. Berarti normal aja gitu ya Pak? Betul. Ya? Singkat cerita, lama-lama saya mulai risih. Jadi kalau pakai kaos gitu ya, risih, kurang nyaman kan. Akhirnya saya coba untuk iseng-iseng konsultasi ke dokter melalui vaskes di klinik itu. Di situ dokter menyatakan, oh itu sepertinya hernia umbilikalis. Akhirnya saya dikasih surat rujukan untuk konsul ke dokter spesialis bedah. Di rumah sakit mana itu Pak? Waktu itu saya suruh milih dan saya milih di Rumah Sakit Husada Utama. Ya, besoknya saya langsung ke Rumah Sakit Husada Utama untuk konsul ke dokter bedah. Dan memang dokter bedah pun begitu melihat bagian pusar saya, dia langsung ngomong, oh itu harus dioperasi. Saya sempat nggak percaya, jadi saya sempat ngomong sama dokter, dok, saya ini nggak sakit dok, badan juga nggak lemes, pokoknya nggak ada apa-apa yang saya rasakan, saya cuma risih aja, masa nggak ada obat yang untuk ngempeskan itu dok, ngempeskan bagian pusar saya supaya nggak menonjol. Dokter ngomong, hernia umbilikalis itu tidak ada obat ataupun cara lain selain operasi. Oh gitu. Ya, karena yang menonjol itu ternyata usus halus. Usus halusnya menonjol dikarenakan otot perut saya melemah dan terjadi sobekan. Kalau tidak segera dioperasi, takutnya
banyak, semakin lama ya mungkin kuman atau virus apa yang masuk malah semakin membahayakan. Nah, di situ sempat langsung terjadi ketakutan ya, maksudnya kegentaran dalam diri saya. Mungkin bagi sebagian orang, alah itu operasi kecil lah, Iya. Tapi bagi saya itu sangat besar, karena seumur hidup saya ini tidak pernah namanya opnam atau operasi. Jadi sakit itu enggak pernah seumur hidup saya. Berarti Ya. benar-benar ini pengalaman pertama. Iya, pertama dan mengagetkan. Jadi mendengar kata-kata operasi itu langsung syok. Ya. Ketika di rumah sakit itu dinyatakan operasi, Bapak langsung operasi atau tunggu beberapa hari setelah itu? Sebetulnya saya maunya tunggu berapa hari, mungkin kalau perlu tidak usah operasi. Tapi sekali lagi dokter meyakinkan dan menjelaskan bahwa kalau mumpung sekarang belum parah, kalau tidak segera dioperasi itu nanti semakin lama keputusannya, maka kemungkinan semakin parah. Nah, dengan penjelasan itu ya saya semakin takut juga. Dilema memang, saya ini takut mendengar kata operasi aja sudah takut untuk menjalaninya, tapi di sisi lain saya juga takut kalau saya nggak nurut apa kata dokter, benar yang terjadi parah. Nah, jadi ketika saya memutuskan, akhirnya saya mengiyakan operasi, bukan berarti saya sudah tegar, bukan. Tapi memang sebelum saya berangkat untuk konsultasi ke dokter spesialis bedah, malamnya saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, jika sekiranya mungkin, ya biarlah ini bisa Engkau sembuhkan tanpa harus operasi. Tapi kalau pada saat besok saya konsultasi ke dokter spesialis bedah dan dokter menyatakan saya harus operasi, biarlah itu merupakan kehendak-Mu yang Kau sampaikan melalui dokter yang akan menangani saya. Nah, jadi otomatis saya harus komit. Saya sudah doa sama Tuhan seperti itu. Jadi ketika dokter ngomong harus operasi, mau nggak mau saya mengiyakan tuh sebetulnya belum siap 100%. Gitu. Tapi saya memikirkan jika tidak saya lakukan saat itu, mungkin benar semakin parah, dan saya juga istilahnya menolak pertolongan Tuhan yang saat ini Tuhan nyatakan lewat dokter. Selain keputusan dari Bapak yang saya harus menjalani ini, ada nggak sih Pak peran penting yang ada di belakang Bapak untuk bisa mengambil keputusan itu? Ya, pada saat saya dinyatakan dokter harus operasi, saya sempat ngomong ke dokter, sebentar dok, saya tak mikir dulu. Oh ya silakan gitu. Jadi awalnya saya sempat ngomong, oke, ya kalau oke itu saya akan dikasih surat untuk melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan, ya seperti cek lab ya lengkap, terus untuk radiologi, untuk ECG apa. Akhirnya saya minta izin keluar ruangan dokter itu, dan saya menyatakan ke istri, ya istri ngomong, menyatakan tuh, ya jujur saya sampaikan dengan takut sampai nangis saya. Ya istri bilang enggak apa-apa, dijalani aja, itu cara Tuhan untuk memberikan kesembuhan. Ya jalani aja, operasinya enggak besar kok enggak, saya takut. Saya meyakinkan lagi, enggak apa-apa, kamu kan tahu
Aku aja habis operasi sesar 2 kali, ya kan? Bayanginlah operasi sesar dengan operasi di bagian pusarmu itu pasti sobekannya nggak akan sebesar operasi sesar. Nah, dan saya kuat untuk jalan itu, saya bilang gitu. Dari situ saya, karena dukungan dari istri, saya masuk lagi ke ruang dokter dan saya sampaikan, baik dok, saya siap. Kapan? Saat ini juga nggak apa-apa. Ya udah, akhirnya dikasihlah pengantar untuk cek lab, ECG, radiologi Kalau hasilnya bagus, besok pagi bisa masuk rumah opnam dulu, rawat inap. Jadi besok pagi bisa rawat inap. Okay. Lusanya bisa operasi. Ya. Setelah pada saat jalan itu semua dilihat hasilnya bagus, ya udah diputuskan rawat inap dan disampaikan bahwa besok pagi pukul 7 akan dilakukan operasi. Nah, saya masuk rumah sakit masih dengan tegar karena didampingi istri. Karena peraturan rumah sakit kan tidak boleh sendiri, harus ada pihak keluarga yang menemani. Ya, kalau rawat inap. Di rumah sakit ya saya sudah mulai tenang, istri juga sudah ya ngobrol-ngobrol sampai malam, ya waktunya tidur ya saya tidur. Nah, ketika jam 12 malam ada suster mengantar makanan sekaligus menyampaikan bahwa Pak, ini dimakan, setelah itu jam 2 harus mulai puasa, harus mulai puasa karena jam 7 mau operasi. Nah, ketika dengar kata-kata operasi lagi itu, ya udah saya makan setelah makan kira-kira jam 2-an itu saya mulai takut lagi. Saya bangunkan istri yang sudah tidur di ruang rumah sakit itu. Saya bangunkan, saya bilang, ayo kita pulang aja. Loh, saya kaget, kenapa kok pulang? Sudah wis, nggak usah operasi, aku toh nggak sakit kok. Ya aku takut, nggak usah operasi, tak bilang gitu. Sambil ya sekali lagi sambil nangis lah istilahnya. Istri saya berusaha dengan penuh kesabaran, dengan kasih, ya istilahnya memeluk, menguatkan, dan juga berkata sekali lagi, nggak usah takut, operasimu itu loh bukan operasi besar, cepat pasti prosesnya. Dan memang dokter pun juga ngomong, karena belum parah, operasi paling 30 menit aja. Ya, jadi istri pun juga terus berusaha mengarahkan saya dan mendoakan saya. Akhirnya saya bisa tidur. Ya. Berarti luar biasa juga ya Pak, peran istri bagi kehidupan Bapak. Betul. Terus mengambil setiap keputusan yang Bapak pilih itu ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak, menurut Bapak bagaimana cara Tuhan melawat kehidupan Bapak dari proses yang panjang ini, dari awal yang Bapak dinyatakan kena hernia, terus sampai Bapak mengambil keputusan saya harus operasi nih, nggak boleh ditunda-tunda, sampai sekarang ini juga yang sudah melewati operasi yang begitu buat Bapak nyaris nggak terduga kan, saya harus mengalami ini, saya harus menjalani ini, dan saya harus lewati semua ini. Itu bagaimana Pak peran Tuhan yang sangat luar biasa? Ya, peran Tuhan sekali lagi yaitu ketika saya dalam kegentaran, ketika saya merasa saya ini mungkin orang paling sehat di dunia mungkin ya, Tuhan ingin menyadarkan saya untuk saya menyadari
bahwa kesehatan yang saya miliki itu bukan karena saya rajin olahraga, pola makan saya sudah mungkin saya jaga atau gimana. Ya itu juga salah satu faktor. Tapi faktor yang utama adalah saya bisa sehat sampai saat ini, sampai sebelum saya operasi itu itu semua karena Tuhan. Nah, tapi terkadang memang jujur, terkadang di dalam guruan saya kepada teman atau kepada saudara atau saya merasakan seakan-akan saya ini orang paling hebat, nggak pernah sakit. Nah, ya kan. Dari situ, karena Tuhan sayang kepada saya, akhirnya Tuhan mengizinkan saya mengalami sakit hernia umbilikalis ini. Dan ketika ternyata saya begitu takut ketika dokter memvonis saya bahwa saya menderita penyakit hernia umbilikalis yang tidak saya duga itu, Tuhan tidak meninggalkan saya. Jadi Tuhan istilahnya menguatkan saya, meyakinkan saya melalui yang terutama ya melalui istri, anak saya ya. Terus yang tidak diduga sebetulnya waktu saya sakit itu sebetulnya maunya tidak ada orang satupun yang tahu. Ya. Tapi kebetulan waktu itu saya harusnya ada mengikuti salah satu rapat penting di gereja, tapi saya nggak bisa ikut. Otomatis saya kan harus izin kepada ketua rapat. Nah, dari situ, dari hanya satu orang ketua rapat, akhirnya ada berapa orang yang tahu. Ya, termasuk berapa pendeta. Pagi-pagi sudah nyamperin saya. Kaget juga, ya sama. Artinya, loh, bisa sakit juga ya Pak Daniel ya. Ya, itu yang kekuatan Tuhan yang saya rasakan. Dengan dukungan doa, dan kehadiran daripada beberapa hamba Tuhan, juga rekan-rekan sepelayanan. Itu juga cara Tuhan untuk meyakinkan saya bahwa saya tidak sendiri. Ya, jadi segala perkara dapat saya tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada saya, yaitu sesuai dengan Filipi 4 ayat 13 itu kan ya. Jadi di situ saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan begitu luar biasa. Luar biasa. Benar-benar luar biasa pekerjaan Tuhan dalam kehidupan Pak Daniel ya. Pertanyaan terakhir nih Pak. Dari saya, bagaimana kegiatan Bapak sehari-hari setelah pasca operasi ini, mulai dari kehidupan Bapak sehari-hari di rumah, di pekerjaan, atau dalam pelayanan? Mengganggu sih Pak, mengganggu atau enggak sih Pak hasil operasinya itu? Ya, jadi puji Tuhan sekali lagi saya sampaikan bahwa setelah saya menjalani proses operasi hasilnya sangat-sangat baik. Jadi dulu dugaan saya ketika saya melihat hasilnya pun juga nggak kelihatan seperti habis operasi. Cuma memang rasa nyeri itu masih saya rasakan sampai kira-kira 1-2 bulan setelah pasca operasi ya. Bahkan sampai hari ini pun ya, hari ini sudah istilahnya 3 bulan lebih, terkadang masih terasa rasa nyeri itu. Tapi itu memang setelah saya cek di Google, karena kesalahan saya sendiri. Jadi saya ini orangnya suka makan sambal, istilahnya makanan kalau nggak pedes nggak afdol. Iya. Pedesnya pun juga gitu ya, pedesnya pun juga bukan pedes yang biasa ya. Sudah banyak rekan gereja yang tahu saya ini sangat suka sambal. Ya, gitu. Sambal Lombok iya. Kalau beli rujak, beli apa wis pokoknya itu ternyata ketika saya setelah operasi itu kalau saya habis makan pedes atau apa, itu yang bikin nyeri apa. Nah, tapi kalau saya nggak makan pedes, ya nggak apa-apa.
Akhirnya saya iseng-iseng browsing di Google, ternyata memang tidak disarankan. Jadi orang yang setelah melakukan operasi hernia umbilikas itu makan makanan pedas karena itu bisa membuat iritasi di pencernaan. Nah, itu kalau dokter waktu itu, jadi pasca operasi dokter cuma menyatakan saya tidak boleh angkat-angkat berat lagi. Jadi barang berat yang boleh saya angkatin maksimal 1/7 dari berat badan saya. Iya, jadi yang saya sedih sekarang kalau ganti galon gitu istri saya yang ya kan, walaupun nggak sampai ya kasihan juga istri saya. Yaitu jadi aktivitas saya ya sedikit berbeda setelah operasi. Setelah operasi, jadi nggak bisa angkat terlalu berat. Padahal saya sebetulnya nggak merasa apa-apa. Kalau saya angkat pun sebenarnya nggak apa-apa. Cuma saya takut, takut nanti ada dampak, ya kan? Pokoknya saya ini berusaha menghindari ini operasi yang terakhir, pertama dan terakhir. Ya. Jangan sampai ada lagi gitu ya Pak ya. Jadi termasuk ya ada trauma gitu. Trauma. Jadi ada trauma yang masih saya rasakan. Jadi kadang apalagi kalau saya pas nggak ada kegiatan gitu ya, trauma saya merasakan seakan-akan bagian pusar saya ini menonjol lagi. Setelah saya pegang ternyata enggak kok, aman ya. Hanya perasaan. Itu. Dan saya juga sudah harus mulai berani menyangkal kesukaan saya makan makanan pedas. Ya tetap bukan berarti nggak pedas sama sekali. Makan pedas selama saya nggak sampai kepedesan atau nggak sampai perut saya panas, itu nggak sampai berdampak nyeri di bagian pusar saya. Ya. Oke, terima kasih Pak Daniel untuk sharingnya hari ini. Nah, kita tahu ya saudara-saudari, kita ini punya tubuh yang begitu luar biasa dikasih oleh Tuhan, dan kesehatan ini adalah titipan dari Tuhan, dan kita harus dan berhak bertanggung jawab untuk merawatnya dengan baik-baik. Kita sudah diberkati melalui cerita Pak Daniel ini. Tetap stay tune karena masih banyak sharing-sharing podcast dari topik-topik lainnya yang akan menguatkan kita di next episode. Dan next episode ini kita akan mendengarkan sharing podcast dengan tema pekerjaan. Oke, terima kasih Pak Daniel sudah mau berbagi cerita bersama kami di sini. Iya, untuk menutup podcast pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih karena hari ini Engkau telah memakai Pak Daniel untuk membagikan kisah dan pengalaman yang begitu luar biasa berarti. Kiranya Engkau terus memelihara kesehatan Pak Daniel, obat-obatan yang dikonsumsinya, keluarga yang menemani dalam kehidupan sehari-hari. Terus Engkau sertai juga pekerjaan, baik di rumah, di kantor, maupun pelayanannya di gereja ini. Biarlah dari kehidupan Pak Daniel dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami pun juga berdoa bagi saudara-saudara kami di luar sana yang mungkin bergumul dalam kesehatannya. Biarlah tangan-Mu saja yang turut campur dalam segala proses-prosesnya. Dan kami juga berdoa untuk podcast selanjutnya yang bertema pekerjaan ya Tuhan. Biarlah persiapan demi persiapan dari panitia ataupun narasumber dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa Engkau sedang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Sampai jumpa di Nyala Podcast berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.